Ya, Leto, permintaan hati baru saja meluncur ke ruang dengar Anda dan memenuhi ruang dengar Anda pastinya ya, dan pastinya bisa memberikan nuansa yang jadi semangat lagi nih. Iya, malam Selasa artinya malam yang ya penuh dengan pekerjaan barangkali ya, kesibukan. Nah, ya sambil menikmati, ya pokoknya sambil menikmati suasana sibuk Anda di malam hari ini yang terutama yang lagi pada lembur atau juga yang sedang santai ya. Saya ajak Anda untuk kembali menyimak bacaan buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Ya, bab 12 sudah selesai. Saya bacakan. Saya masuk ke bab ke-13. Judul babnya adalah Ruang untuk Kesalahan. Nah, apa sih maksudnya? Iya, kadang-kadang kita nggak menerima ya yang namanya kesalahan, ya nggak sih? Jangankan kesalahan, lupa aja kita kadang-kadang menolak, ya nggak sih? Aduh, jadi curhat nih. Baik, beberapa contoh terbaik perilaku finansial cerdas bisa ditemukan di tempat tak terduga. Kasino Las Vegas. Bukan di semua penjudi ya. Bukan di semua penjudi tentu. Namun segelintir pemain blackjack yang melakukan perhitungan kartu bisa mengajari orang biasa sesuatu yang sangat penting dalam mengelola uang, perlunya ruang untuk kesalahan. Ya, dasar penghitungannya kartu blackjack sederhana. Pertama, tak ada yang bisa tahu pasti kartu apa yang akan dikeluarkan berikutnya oleh bandar. Kedua, namun dengan mengingat kartu apa saja yang sudah keluar, kita bisa memperkirakan kartu apa saja yang masih ada di tumpukan. Dan ketiga, dengan melakukan itu, kita bisa tahu peluang kartu tertentu dikeluarkan oleh bandar. Nah, sebagai pemain, Anda bertaruh lebih banyak bila peluang mendapat kartu yang Anda inginkan itu besar dan lebih sedikit bila peluangnya kecil. Nah, mekanika cara kerjanya tak penting di sini. Yang penting adalah bahwa seorang penghitung kartu blackjack tahu sedang bermain dengan peluang bukan kepastian. Di tiap ronde, mereka berpikir punya peluang menang, tapi ada juga peluang salah. Boleh jadi kedengarannya aneh kalau mengingat profesi mereka, tapi strategi mereka sepenuhnya mengandalkan kerendahan hati. Kerendahan hati bahwa mereka tak tahu dan tak bisa tahu pasti apa yang akan terjadi berikutnya, sehingga bermain dengan mempertimbangkan itu. Sistem penghitungan kartu ampuh karena mengubah peluang menjadi sedikit lebih menguntungkan pemain. Namun, jika bertaruh terlalu besar, kalaupun peluang menang tampak besar, lalu Anda keliru, Anda bisa kalah besar sehingga tak punya cukup banyak uang untuk terus bermain. Tak pernah ada saat ketika Anda sangat benar sehingga bisa mempertaruhkan semua yang Anda punya. Dunia tak sebaik itu kepada siapapun, setidaknya tak secara konsisten. Anda harus memberi ruang untuk kesalahan. Anda harus merencanakan rencana Anda tak berjalan sesuai rencana. Kevin Lewis, seorang penghitung kartu sukses yang ditampilkan dalam buku Bringing Down the House, menulis mengenai filosofi berikut. Walau terbukti ampuh secara statistik, menghitung kartu tak menjamin Anda akan menang terus, apalagi ketika tiap kali pergi kasino. Kita mesti memastikan kita punya cukup banyak uang untuk menanggung nasib buruk kapanpun. Anggap Anda punya keunggulan kira-kira 2% dibanding kasino. Itu masih berarti kasino menang dalam 49% kesempatan. Oleh karena itu, Anda perlu punya cukup uang untuk menanggung kekalahan. Patokannya, Anda harus punya setidaknya 100 unit dasar. Dengan asumsi Anda memulai dengan $10.000. Anda dapat dengan nyaman bermain di unit $100. Sejarah penuh gagasan bagus yang dilanjutkan terlalu jauh.
sampai tidak ada bedanya dengan gagasan buruk. Kebijaksanaan dalam memiliki ruang untuk kesalahan adalah karena mengakui bahwa ketidakpastian, sifat acak, dan kebetulan yang tak bisa diketahui adalah bagian yang selalu ada dalam kehidupan. Nah, satu-satunya cara berurusan dengannya adalah memperbesar perbedaan antara apa yang Anda pikirkan akan terjadi dan apa yang bisa terjadi sambil masih membuat Anda mampu bertarung lagi besoknya. Benjamin Graham dikenal karena konsep margin keamanan. Dia menulis mengenai konsep itu dengan panjang lebar dan perinci secara matematis. Namun, rangkuman teorinya yang paling saya sukai adalah ketika dia mengatakan di suatu wawancara bahwa tujuan margin keamanan adalah membuat perakiraan tak diperlukan. Sukar menyangkal betapa kuatnya pernyataan sederhana itu. Margin keamanan, Anda bisa menyebutnya ruang untuk kesalahan atau redundansi adalah satu-satunya cara efektif untuk aman menyusuri dunia yang dikuasai kemungkinan, bukan kepastian. Dan hampir segala yang berhubungan dengan uang ada di dunia macam itu. Perakiraan tepat sukar dibuat. Itu jelas bagi penghitung kartu, karena tak ada yang dapat benar-benar mengetahui di mana kartu tertentu berada di kumpulan yang dikocok. Namun itu kurang jelas bagi seseorang yang bertanya, seperti apa rata-rata hasil tahunan bursa saham dalam 10 tahun ke depan? Atau kapan pastinya saya akan bisa pensiun? Namun keduanya pada dasarnya sama. Paling-paling kita bisa memikirkan peluang. Margin keamanan Graham adalah saran sederhana bahwa kita tidak perlu memandang dunia di depan kita hitam putih, bisa diprediksi atau sudah pasti. Area abu-abu, mengejar hal-hal yang ada banyak kemungkinan hasilnya adalah cara terbaik untuk maju. Namun, orang meremehkan perlunya ruang untuk kesalahan di hampir segala hal terkait uang. Analis saham memberi harga sasaran pasti kepada klien, bukan kisaran harga. Pembuat perakiraan ekonomi memprediksi hal-hal dengan angka pasti, jarang dengan probabilitas luas. Pengamat yang berbicara dengan yakin akan lebih banyak diikuti daripada yang berkata, kita tak bisa tahu pasti dan berbicara menggunakan kemungkinan. Kita melakukan itu di segala jenis upaya keuangan, terutama yang berhubungan dengan keputusan kita sendiri. Ahli psikologi Harvard Max Bazerman pernah menunjukkan bahwa ketika menganalisis rencana renovasi rumah orang lain, sebagian besar orang memperkirakan biaya proyeknya akan melebihi anggaran antara 25% dan 50%. Namun, bagi proyek sendiri, orang memperkirakan bahwa renovasi akan selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Lalu akhirnya kecewa. Dua hal membuat kita menghindari ruang untuk kesalahan. Satu, gagasan bahwa orang mesti tahu ada apa pada masa depan didorong rasa tak nyaman karena mengakui ketidaktahuan. Dua, kita merasa rugi kalau tidak melakukan tindakan yang sepenuhnya memanfaatkan pandangan bahwa masa depan itu pasti akan terjadi. Namun, ruang untuk kesalahan itu kurang diapresiasi dan kurang dipahami. Ruang untuk kesalahan sering dipandang sebagai pengamanan konservatif, digunakan oleh mereka yang tak ingin mengambil risiko besar atau tak yakin dengan pandangannya. Namun, bila digunakan dengan tepat, justru sebaliknya. Ya, ruang untuk kesalahan memungkinkan kita punya ketahanan menanggung berbagai potensi hasil, dan ketahanan memungkinkan kita ada cukup lama untuk menunggu peluang mendapat untung dari hasil yang berkemungkinan kecil akhirnya terwujud. Hasil paling besar terjadi paling jarang, entah karena memang tak sering terjadi atau karena butuh waktu untuk penumpukan. Jadi, orang dengan cukup ruang untuk kesalahan dalam strateginya, uang kas, bisa menanggung kesulitan di bagian lain
saham dan punya keunggulan dibanding orang yang langsung habis semua kalau keliru. Bill Gates mengerti itu dengan baik. Ketika Microsoft masih muda, dia berkata bahwa dia membuat pendekatan sangat konservatif, yaitu ingin punya cukup uang di bank agar bisa membayar gaji semua orang selama setahun, bahkan jika tak ada pemasukan. Warren Buffett menyatakan gagasan serupa ketika dia memberitahu para pemegang saham Berkshire Hathaway pada tahun 2008. Kata dia, saya sudah berjanji kepada Anda sekalian, lembaga pemeringkat dan diri sendiri, untuk selalu menjalankan Berkshire dengan uang kas berlebih. Kalau dipaksa memilih, saya tak akan menukar kemampuan tidur nyenyak pada malam hari dengan peluang laba ekstra. Ada beberapa tempat spesifik bagi investor guna mempertimbangkan ruang untuk kesalahan. 1. Volatilitas, naik turun nilai. Anda bisa selamatkah kalau aset Anda merosot 30% nilainya? Di atas kertas barangkali bisa, dalam hal masih bisa melunasi kewajiban dan menjaga aliran kas positif. Namun, bagaimana dengan dampak mentalnya? Gampang saja meremehkan apa pengaruh kemerosotan 30% ke jiwa Anda. Kepercayaan diri Anda bisa hancur ketika kesempatan sedang sebagus-bagusnya. Anda atau pasangan Anda boleh jadi memutuskan sudah waktunya untuk perencana baru atau karier baru. Saya kenal beberapa investor yang berhenti jadi investor sesudah rugi karena mereka lelah secara fisik. Tabel bisa memberitahu Anda kapan angka-angkanya bagus atau jelek. Tabel tidak bisa memberitahu perasaan Anda ketika Anda mengantar tidur anak-anak Anda pada malam hari sambil bertanya-tanya, apakah keputusan investasi yang Anda buat itu kesalahan yang akan menghancurkan masa depan mereka. Perbedaan antara apa yang Anda bisa tanggung secara teknis versus emosional adalah versi ruang untuk kesalahan yang kadang dilupakan. Yang lain adalah tabungan pensiun. Kita bisa mempelajari sejarah dan melihat, misalnya, bahwa bursa saham Amerika Serikat telah memberi hasil tahunan rata-rata 6,8% sesudah inflasi sejak tahun 1870-an. Itu perkiraan awal yang masuk akal untuk dijadikan asumsi harapan hasil portofolio terdiversifikasi kalau menabung untuk masa pensiun. Anda bisa menggunakan asumsi hasil itu untuk menentukan jumlah uang yang Anda harus tabung tiap bulan untuk mencapai sasaran. Namun, bagaimana jika hasil masa depan lebih rendah? Atau bagaimana jika sejarah jangka panjang adalah perkiraan bagus masa depan jangka panjang, tapi tahun pensiun Anda ternyata terjadi di tengah pasar bearish brutal seperti 2009. Bagaimana jika pasar bearish masa depan membuat Anda takut sampai menjual semua saham sehingga malah melewatkan pasar bullish sesudahnya? Jadi hasil yang Anda benar-benar dapatkan kurang daripada rata-rata pasar. Bagaimana jika Anda perlu mengambil tabungan pensiun umur 30-an untuk membayar biaya medis? Jawaban bagi semua bagaimana itu adalah Anda tak akan bisa pensiun seperti Anda prediksi dulu. Itu bisa jadi bencana. Bagaimana cara pemecahannya? Morgan Housel dalam buku ini menawarkan cara pemecahannya. Seperti apa? Saya akan hadirkan lagi, tapi saya mau lihat dulu ada yang bergabungkah. Takim ya, terima kasih ya sudah ikutan gabung di 08554200912. Assalamualaikum, selamat malam Mas Rip. Hadir nih Mas Rip, nyimak Mas Rip baca buku sambil lembur. Ya deh. Antri katanya, antri apa nih? Antri sepanjang hidupku dari pilot. Oke deh, langsung aja deh ya. Dari pilot ya. Bentar. Mana ini pilot? Nah, ini dia.
Oke, buat Takim yang lagi lembur ya, Kim, jangan bosan-bosan ya. Aku bacain buku ya. Oke, ada lagi dari Ozi nih kirim informasi soal info pemeliharaan jaringan distribusi PLN UP3 Pekalongan untuk besok hari Selasa 15 April 2025. Ya, untuk unit layanan waktunya ULP Pekalongan Kota dari pukul 10 sampai 13.00 atau 10 pagi sampai 1 siang. Lokasi yang akan terdampak pemadaman karena pemeliharaan jaringan distribusi ya. Di antaranya adalah Jalan Pelita 1, Kradenan ya, kemudian Jalan Duku, Jalan Pelita 4, Jalan Pelita 3, Jalan S Hasanuddin, Sultan Hasanuddin, Jalan Pelita 5, Jenggot Wetan dan sekitarnya. Sementara pada pukul 12 sampai 14.00 Desa Jenggot dan sekitarnya. Terus kemudian untuk ULP Batang ya, besok siang mulai pukul 10 sampai 1 siang. Ini akan terdampak Desa Wonokerto, Desa Bandar, Desa Kluwe, Desa Pretek ya. Kemudian Desa Toso, Desa Siguci, Desa Pecalungan, Selokarto, Desa Gumawang, Desa Gemuh, Desa Randu, Desa Gombong, dan Desa Bandung. Nah, jadi disiapkan ya semuanya ya. Jangan sampai tiba-tiba, listriknya mati gitu. Sementara misalkan yang pakai mesin cuci, wah cucian belum selesai, atau yang belum ngisi air, ya pakai pompa air listrik misalnya, waduh, baknya belum keisi. Nah, pokoknya pagi-pagi sudah semuanya sudah beres ya. Jadi apapun pekerjaan yang apa ya ditanggung ya, ini masih jadi tanggungan bisa diselesaikan pada ya minimal dicicil dulu lah ya. Gitu ya. Oke, masih akan saya hadirkan buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Tapi setelah yang setelah pilot deh ya, yang diminta sama Takim yang ada di Ambok Kembang. Semangat Kim.